Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi yang beranggotakan 1. Asti Hardianti dengan NIM 22020002. Yang kedua, Selvi Anisha Putri dengan NIM 22020004. Yang ketiga, Dian Fitriani dengan NIM 22020012. Yang keempat, Wahyu Pratama dengan NIM 22020014. Yang kelima, Bayu Satrio Budi dengan NIM 22020030. Yang keenam adalah Sabto Irianto dengan NIM 22020031. Materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem reproduksi pada wanita, meliputi 1. Anatomi sistem reproduksi pada wanita. Yang kedua, fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang ketiga adalah hormon pada wanita. Dan yang keempat adalah ovulasi dan oogenesis. Pembahasan pertama yaitu tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi pada wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vestibularis mayor, glandula vestibularis minor. Sedangkan genitalia internal terdiri dari vaginamen, tuba uterina, uterus, dan ovarium. Yang pertama adalah genitalia eksternal. 1. Meliputi mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral simfisis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Yang kedua adalah labia mayora, yang bisa disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini berupa lipatan yang menyerupai bibir. Berdasarkan letaknya, labia mayor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Ini adalah contoh gambar dari mons pubis dan labia mayora. Labia mons pubis itu terletak di bagian atas sendiri, yaitu seperti penonjolan lemak pokoknya di bagian atas sendiri. Dan untuk labia mayora itu terletak di sekeliling vagina yang menyerupai bibir kemaluan itu. Yang ketiga adalah labia minora, yang bisa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelum nisfi. Hal yang membedakan antara labia minora dan mayora hanya tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak pembuluh darah. Yang keempat adalah klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam nisfi. Klitoris memiliki struktur yang sama dengan misfi pada laki-laki. Keduanya berada dalam posisi yang sama pula. Bedanya, klitoris tumbuh ke arah dalam, sedangkan klitoris pada laki-laki tumbuh ke arah luar. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang kelima, glandula vestibularis mayor, sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dan bulbus vestibuli atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Yang keenam adalah glandula vestibularis minor. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibularis vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah yang peninggian di daerah dengan peninggian di daerah median. Membulat terletak ventral dari sifilis pubis. Sebagian besar terisi oleh lemak. Setelah pubertas, kulit di atas tertutup oleh rambut kasar. Genitalia internal. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang terbentuk dari otot yang menyambungkan leher rahim serviks dengan mulut vagina. Vagina merupakan bagian sistem reproduksi wanita yang perlu dijaga kesehatannya. Bagian luar organ reproduksi wanita ini berupa vulva yang melindungi mulut vagina. Yang kedua ada himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen tidak dapat robek, disebut hymen imperforatus. Terdapat beberapa bentuk himen, diantaranya himen anular, himen septal, himen
dengan cribriformis dan hymenopterus. Yang ketiga ada tuba uterina. Tuba uterina atau tuba Fallopi ini memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm. Dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterine tubae, isthmus tubae, ampulla tubae, dan infundibulum tubae. Yang keempat ada uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal, terletak di dalam cavum pelvis minor, truk pelvis, antara vesika urinaria dan rektum, ke arah caudal cavum uteri berhubungan dengan vagina. Uterus terbentuk seperti buah pir atau piriformis terbalik dengan apeks mengarah ke cauda dorsal yang membentuk sudut dengan vagina sedikit lebih 90 derajat. Uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis sehingga basisnya terletak caudal dari apertur pelvis cranialis. Yang kelima ada ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovolusi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan parut cicatrix dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada glandula vestibularis mayor yang berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Yang kedua ada glandula vestibularis minor yang berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pubendi. Fisiologi sistem reproduksi pada wanita. 1. Genitalia internal. Terdapat yaitu vagina sebagai organ kopulasi jalan lahir dan menjadi ductus excretorius darah menstruasi. 2. Tuba uterin berfungsi membawa ovum dari ovarium ke cavum uteri dan mengaliri spermatoza dalam darah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. 3. Uterus sebagai tempat ovum yang telah dibuai secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. 4. Ovarium sebagai organ eksokrin atau sitogonik dan endokrin disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon progesteron. Hormon pada wanita. 1. Hormon estrogen pengaruh terhadap organ seksual antara lain pembesaran ukuran tuba Fallopi, uterus, vagina, pengendapan lemak, dan monveneris pubis dan labia, serta mengawali pertumbuhan mamae. 2. Hormon progesteron. Progesteron berpengaruh sebagai anti-estrogenik pada sel-sel myometrium. Efek progesteron terhadap tuba Fallopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa pada kelenjar mamae, akan meningkat perkembangan lobus dan alveolus kelenjar mamae, kelenjar elektrolit, serta peningkatan sekresi dan natrium. 3. Follicle stimulating hormone atau disebut
FSH. FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisi. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. 4. Lutein hormon atau disebut LH. LH bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel degraf. LH juga menyebabkan penimbunan substansi dari pengestron dalam sel granulosia. 5. Prolaktin atau leutropin hormon atau disebut juga LTH. Fungsi ini adalah untuk mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Ini adalah beberapa gambar tentang jalur dan di mana saja hormon pada wanita terletak. Ovulasi, oogenesis. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi. Pada wanita yang mempunyai siklus seksual normal 28 hari sesudah terjadinya menstruasi, tidak beberapa lama sebelum ovulasi, dinding luar folikel yang menonjol akan membengkak dengan cepat. Oogenesis merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis dan setara dengan jantan yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan perkembangan berbagai tahap reproduksi sel telur yang belum matang. Pembahasan materi sistem reproduksi pada pria. Fisiologi reproduksi pada pria, anatomi sistem reproduksi pada pria, hormon pada pria dan spermatogenesis, fungsi organ reproduksi. Anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, sedangkan genitalia internal terdiri dari organ-organ penunjang fungsinya, yaitu ductus deferens atau van Deveren, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretralis atau glandula Cowperry. Genitalia eksternal. 1. Penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar dan basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah, batang penis, dan kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semua urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Kemudian genitalia eksternal yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kentang, letaknya berada di bagian belakang penis yang merupakan tempat dari testikel yang bisa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Lalu lanjut menuju genitalia eksternal yang ketiga, yaitu testis. Testis adalah organ yang berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar ekskurin atau sitogenik karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa dan disebut juga sebagai kelenjar endokrin
karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan genitalia eksternal. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Kemudian genitalia eksternal yang keempat adalah epididisme. Epididisme merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis, merupakan organ yang berbentuk huruf C. Terletak pada fasies posterior testis dan sedikit menutupi fasies literalis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Sekarang menuju genitalia internal. 1. Van Deveren. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga punggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Van Deveren berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada Van Deveren di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi sperma untuk bergerak. Genitalia internal. 3. Ductus ejaculatorius atau saluran ejakulasi. Merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus exterior vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. 4. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 5. Kelenjar bulboretal, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Fisiologi sistem reproduksi pada pria. A. Penis. Berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. B. Skrotum. Berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. C. Testis. Berfungsi sebagai penghasil sperma dan mensekresikan hormon testosteron. D. Epididymis. Berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis, sebagai pengamatan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Fisiologi sistem reproduksi pada pria. 1. Ductus deferens atau vas deferens. Berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dan epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. 2. Vesicula seminalis. Berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prekursor atau proses biologi untuk pembekuan semen. 3. Ductus ejaculatorius berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. 4. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat organ reproduksi pria masa puber. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat menstimulasi testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Produksi testosteron jugalah yang
mengakibatkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber, seperti 1. Membesarnya skrotum dan testis. 2. Membesarnya penis, vesikula seminalis, kelenjar prostat. 3. Tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak. 4. Suara yang semakin berat. 5. Bertambahnya tinggi badan. Hormon pada pria. A. Hormon testosteron. Fungsi testosteron adalah sebagai berikut. Efek densus penempatan testis untuk berkembang seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor keturunan. Perkembangan seks primer dan sekunder, sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, testis, dan skrotum membesar sampai usia 20 tahun, serta mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. B. Hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu lutein hormon LH dan follicle stimulating hormon FSH. C. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk mengekresis protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. D. Hormon pertumbuhan growth hormone. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolis testis secara khusus. Spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata sperma dan genesis, pembelahan. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase pendewasaan sperma di epididymis. Berikut adalah tahap-tahap spermatogenesis. 1. Spermatogenium. Spermatogenium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. 2. Spermatosis primer. Spermatosis primer merupakan mitosis pada promogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosis primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4N kromatid. 3. Spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder merupakan meiosis dari spermatosis primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosis sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2N kromatid. 4. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosis sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Yang kedua, spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. 5. Sperma yang merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap dikeluarkan.